Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang MPI sebagai entitas organisasi. Kelompok ini yang terdiri dari saya sendiri, Dani Cahyana, lalu ada Siti Sara, kemudian ada Bapak Beni, dan yang terakhir ada Muhammad Siddiq. Baik, kita langsung mulai saja presentasinya. Yang pertama, manajemen perusahaan industri sebagai entitas organisasi. Serangkaian aktivitas untuk menciptakan nilai dalam bentuk bank dan jasa melalui transformasi input menjadi output. MPI merupakan salah satu fungsi utama dalam setiap perusahaan. Oleh karena itu, ada 10 strategi MPI yang terdiri dari Service and Product Design, Quality Management, Process and Capacity Design, Location, Layout Design, Human Resource, dan Job Design, Supply Chain Management, Inventory, Project Scheduling, Maintenance, dan Maintenance. Kemudian manajemen. Manajemen adalah proses perencanaan, perorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian supaya anggota organisasi dan menggunakan semua sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya, perusahaan. Perusahaan atau usaha industri adalah suatu unit kesatuan usaha yang melakukan kegiatan ekonomi bertujuan menghasilkan barang atau jasa, terletak pada suatu bangunan atau lokasi tertentu, dan mempunyai catatan administrasi tersendiri mengenai produksi dan struktur biaya, serta ada seseorang atau lebih yang bertanggung jawab atas usaha tersebut. Perusahaan industri pengolahan dibagi dalam 4 golongan, yaitu 1. Industri besar, banyaknya tenaga kerja 100 orang atau lebih. 2. Industri sedang, banyaknya tenaga kerja 20-99 orang. 3. Industri kecil, banyaknya tenaga kerja 5-19 orang. Yang keempat, industri kecil, banyaknya tenaga kerja 5-19 orang. Satu lagi, industri rumah tangga, banyaknya tenaga kerja 1-4 orang. Slide berikutnya, jenis perusahaan industri. Yang ke-1, perusahaan industri pengolahan. Kedua, perusahaan jasa keuangan perseorangan. Ketiga, perusahaan pembiayaan. Keempat, perusahaan negara BUMN atau negara, PT, PU, jawatan. Yang kelima, perusahaan asing. Yang keenam, bank jasa atau industri. Yang ketujuh, perusahaan multinasional. Yang kedelapan, industri kecil besar rumah tangga. Kemudian slide 4, tantangan perkembangan industri 4.0 ke 5.0. 1. Leadership. Leadership adalah kata populer dalam bahasa Inggris yang secara harfiah berarti kepemimpinan. Meskipun saat dijelaskan dan dipergunakan sering tertukar secara penggunaan dengan manajemen, kata leadership memiliki banyak definisi menurut laman daring Forbes. Leadership adalah suatu proses mempengaruhi sosial dengan langkah memaksimalkan upaya orang lain menuju pencapaian suatu tujuan. Kemudian yang kedua adalah kesiapan SDM. Dengan mempersiapkan SDM yang unggul di tengah kompetisi global, apalagi di era globalisasi kemajuan ilmu, pengetahuan, kemajuan teknologi, yang mana sebab terjadinya persaingan antar bangsa di segala segi kehidupan, menghadapi hal tersebut dipermalukan kinerja utama yaitu dengan saing bangsa melalui pendidikan maupun penguasaan teknologi modern jika tidak ingin tertinggal dari bangsa lain. Yang ketiga, kemampuan inovasi. Kemampuan inovasi adalah menghasilkan ide-ide baru dan ilmu untuk mendapatkan keuntungan dari peluang saat kemampuan berinovasi mutlak sangat diperlukan dalam sebuah bisnis yang memiliki banyak pesaing.
dan rentan akan kejenuhan. Inovasi merupakan inti dari kompetensi bisnis di abad 21. Bukan hanya untuk mampu bersaing dan tumbuh, terlebih lagi adalah untuk bertahan hidup dalam situasi ekonomi global. Itulah sehingga bisnis perlu berinovasi. Kemudian yang keempat, teknologi informasi. Menurut ITA, Informasi Technology Association of America, pengertian teknologi informasi adalah suatu studi, perancangan, implementasi, pengembangan, dukungan, atau manajemen sistem informasi berbasis komputer, terkhususnya pada aplikasi perangkat keras dan perangkat lunak komputer. Teknologi informasi memanfaatkan komputer elektronik dan perangkat lunak komputer untuk mengubah penyimpanan, memproses, melindungi, mentransmisi, dan memperoleh informasi secara aman. Kemudian yang kelima, ketahanan rantai pasokan supply chain resilience. Sifat ketahanan dari rantai pasokan dapat menggambarkan kemampuan perusahaan untuk bertahan dari keadaan yang tidak terduga dalam mempertahankan kelangsungan hidup bisnis. Dapat diartikan berapa lama organisasi atau perusahaan dapat bertahan selama keadaan tidak terduga. Apa saja yang perlu dipersiapkan perusahaan untuk bertahan hidup, dan berapa lama perusahaan dapat pulih ke keadaan normal. Kemudian akan diteruskan oleh Bapak Beni. Baik, terima kasih Mas Dani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Beni Munandar, NPM 183431, TIK 18. Melanjutkan slide berikutnya, kelanjutan dari slide Mas Dani. Jadi akan kami sampaikan tentang MPI, manajemen perusahaan industri, yang identik dengan manajemen operasi. Serangkaian aktivitas untuk menciptakan nilai dalam bentuk barang dan jasa melalui transformasi menjadi output yang merupakan salah satu fungsi utama dalam setiap perusahaan organisasi. Karakteristik perbedaan antara layanan produk barang dari manufaktur dan layanan jasa di dalam manajemen operasi terbagi menjadi banyaknya atasan yang berperan terpisah, yang kedua penyebaran geografis, dan yang ketiga konsentrasi penyebaran keputusan, dan yang keempat formalisasi, dan yang kelima tingkat keterampilan pekerja, dan yang keenam penekanan keterampilan. Pergerakan rantai produk industri dan konsumen. Kegiatan-kegiatan pengelolaan rantai pasok dilakukan mulai dari pengadaan bahan baku, perencanaan kolaboratif, penyebaran informasi, pengiriman pesanan, penelusuran pesanan, layanan pasca penjualan, pengukuran kinerja perusahaan, hingga pengembangan produk terbaru. Segala aktivitas tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa pemenuhan permintaan pasar bisa tercukupi dengan melakukan mengintegrasikan perpindahan barang dengan para pihak terkait, baik dari pemasok, distributor, penyedia layanan, pihak ketiga, maupun konsumen. Selanjutnya, manajemen dan organisasi. Manajemen secara pengertian umumnya, secara universal, manajemen diartikan sebagai penggunaan sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan sasaran dan kinerja yang tinggi dalam berbagai kegiatan organisasi, profit maupun non-profit. Organisasi itu sendiri adalah merupakan sekelompok individu yang terstruktur dan sistematis yang berada dalam sebuah sistem. Sehingga jika digabungkan, maka manajemen organisasi adalah suatu perencanaan pada suatu perkumpulan untuk mencapai tujuan. Terima kasih. Selanjutnya akan diteruskan oleh Saudara Siti Sarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Fungsi manajemen menurut James Ive Stoner ada 4, yakni planning, organization, tooling, dan controlling. Perencanaan atau planning menunjukkan bahwa para manajer memikirkan tujuan dan kegiatannya sebelum melaksanakannya. Kegiatan mereka biasanya berdasar suatu cara, rencana, atau logika, bukan asal tebak. Pengorganisasian atau organization berarti para manajer itu mengkoordinir sumber daya manusia dan sumber daya bahan yang dimiliki organisasi. Sejauh mana efektifnya suatu organisasi tergantung pada kemampuannya untuk mengarahkan sumber daya yang ada dalam mencapai tujuannya. Memimpin atau to lead menunjukkan bahwa para manajer mengarahkan dan mempengaruhi bawahannya, menggunakan orang lain untuk melaksanakan tugas tertentu dengan menciptakan suasana yang tepat. Mereka membantu bawahannya bekerja sebaik mungkin. Pengendalian atau controlling berarti para manajer berusaha meyakinkan bahwa organisasi bergerak dalam arah tujuan. Apabila salah satu bagian dari organisasi menuju ke arah yang salah, para manajer berusaha untuk mencari sebabnya dan kemudian mengarahkannya kembali ke tujuan yang benar. Pengertian dan tata kerja proses manajemen. Proses manajemen, serangkaian kegiatan dan keputusan seorang manajer sewaktu merancang, mengatur, mengorganisasi, memimpin, atau melaksanakan kegiatan usaha dan mengendalikan usahanya. Tata kerja atau metode adalah suatu cara bagaimana agar sumber-sumber dan waktu yang tersedia dan amat diperlukan dapat dimanfaatkan dengan tepat, sehingga proses kegiatan manajemen dapat dilaksanakan dengan tepat pula. Fungsi tata kerja ada 4. Yang pertama, menghindari terjadinya pemborosan waktu yang tersedia. Yang kedua, menghindari hambatan dalam proses pencapaian tujuan. Yang ketiga, menjamin adanya pembagian waktu kerja dan koordinasi yang tepat. Yang keempat, manajemen menjelaskan bahwa harus ada proses kegiatan dan penggunaan sumber daya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan demi tercapainya tujuan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Siddiq Al-Hasim. Saya akan melanjutkan presentasi hubungan antara manajemen dan tata kerja dan organisasi. Pertama ada manajemen. Di manajemen menjelaskan perlunya ada proses kegiatan dan pendayagunaan sumber-sumber serta waktu sebagai faktor-faktor yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan demi tercapainya tujuan. Yang kedua ada tata kerja. Di sini tata kerja menjelaskan bagaimana proses kegiatan itu harus dilaksanakan sesuai dengan sumber-sumber yang ada dan waktu yang tersedia. Di sini ada hubungan timbal balik antara organisasi dan metode tata kerja. Dengan adanya metode ini atau tata kerja dalam organisasi, sehingga ada proses kegiatan yang dapat disusun perencanaannya dengan lebih terkoordinir dalam membentuk sekelompok yang melakukan kerjasama dengan memanfaatkan waktu yang ada dengan sebaik-baik mungkin dan tepat dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Di sini ada juga hubungan timbal balik sangat baik. Penjelasan yang di atas telah jelas memberikan keterangan bahwa organisasi, manajemen, dan tata kerja atau metode bisa semuanya terurut dalam pelaksanaan dengan benar, maka secara otomatis suatu tujuan organisasi pun akan tercapai. Selanjutnya, tata kerja atau metode, suatu cara bagaimana sumber-sumber yang ada dan waktu yang tersedia dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baik mungkin dan tepat sehingga proses kegiatan manajemen dapat dilaksanakan dengan baik dan tepat.
dengan tata kerja yang tepat, bahwa proses kegiatan mencapai tujuan sudah dilakukan secara ilmiah dan praktis. Selanjutnya, manajemen menjelaskan bahwa harus ada proses kegiatan dan penggunaan sumber daya yang ada diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan demi tercapainya tujuan. Kemudian tata kerja menjelaskan bagaimana proses kegiatan itu dilakukan sesuai dengan sumber daya yang ada atau tersedia. Berdasarkan penjelasan sebelumnya atau yang di atas, dapat disimpulkan bahwa organisasi, manajemen, dan tata kerja berkaitan satu sama lain. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.